Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Anak-anakku, selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran Al-Islam kelas 5, pembelajaran yang ke-11 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama dengan harapan semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kisah teladan Rasul-Rasul Allah bagian 1. Adapun tujuan pembelajaran materi pada hari ini adalah yang pertama, menyebutkan keteladanan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Yang kedua, menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan sikap meneladani Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, menyebutkan keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa anak-anak. Yang keempat, menjelaskan kisah keteladanan Nabi Muhammad pada masa anak-anak. Cinta kepada Nabi tidak bisa hanya kita buktikan melalui syair, lagu, nasyid, atau nyanyian. Jika kita taat kepada Nabi, ayo kita kerjakan ajarannya dengan melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan amalan lainnya. Selain itu, kita harus meneladani akhlaknya baik dalam ucapan maupun perbuatan. Akhlak utama Nabi misalnya jujur, sabar, taat, tabah, pemberani, rajin, dan lain sebagainya. Nah, supaya kalian mengenal lebih dengan akhlak Nabi dan Rasul pada bab ini, kalian akan mempelajari kisah Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalian dapat mengambil teladan dari akhlak ketiga Nabi tersebut dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. A. Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam terkenal cerdas, tekun beribadah, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Siang dan malam ia tidak henti-hentinya selalu beribadah. Selain terkenal sebagai seorang yang cerdas, ia juga terkenal sebagai seorang yang berilmu dan banyak pengetahuan. Ia menguasai berbagai masalah keagamaan dan hafal kitab Taurat. Karena ilmunya dan pemahaman yang baik tentang agama itulah, maka Nabi Yahya alaihissalam menjadi tempat bagi orang-orang yang bertanya tentang agama dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Ia pun memiliki keberanian dalam mengambil suatu keputusan.
Nabi Yahya alaihissalam tidak takut dihina orang dan tidak menghiraukan ancaman pihak penguasa ketika dia berusaha menegakkan keberanian dalam melawan kebatilan. Di zaman Nabi Yahya hiduplah seorang penguasa Palestina bernama Herodus. Ternyata Herodus mencintai keponakannya sendiri yang bernama Herodia. Herodia adalah gadis yang sangat cantik. Herodus berniat untuk menikahi Herodia. Seluruh keluarga menyetujui pernikahan mereka. Namun Nabi Yahya menentang pernikahan itu. Ia mengeluarkan fatwa bahwa pernikahan itu dilarang karena bertentangan dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Syariat Nabi Musa alaihissalam mengharamkan untuk menikahi keponakannya sendiri. Berita rencana pernikahan Herodus dan Herodia serta fatwa menentang pernikahan mereka tersebar luas di masyarakat. Orang-orang yang membicarakannya di mana-mana. Herodia menjadi sedih dan marah kepada Nabi Yahya. Ia takut Nabi Yahya mempengaruhi Raja Herodus dan membatalkan perkawinannya. Menghadapi fatwa Nabi Yahya dan reaksi masyarakat tentang perkawinan mereka, Herodia tidak tinggal diam. Dengan memanfaatkan kecantikan wajah Herodia dan mempengaruhi Herodus agar perkawinannya dapat terlaksana. Setelah berdandan dan memakai pakaian yang menarik, Herodia mendatangi Herodus di istananya. Herodus tampak heran dengan kedatangannya, apalagi dandanan Herodia kali ini terlihat lebih cantik. Herodia segera merayu Herodus untuk segera mengabulkan keinginannya. Keinginan Herodia hanya satu, yaitu menyingkirkan Nabi Yahya. Ia menganggap Nabi Yahya telah mengacaukan rencana pernikahan dan menjelekkan nama baik keluarganya. Herodus yang sedang dimabuk cinta tentunya mengabulkan permintaan Herodia. Ia tidak dapat menolak permintaan Herodia walaupun permintaannya itu sebenarnya bertentangan dengan hati nuraninya. Herodus segera menyuruh pengawalnya untuk menangkap Nabi Yahya. Setelah itu, Herodia juga meminta agar Herodus memenggal kepala Nabi Yahya. Tak lama kemudian, pengawal istana membawa kepala Nabi Yahya ke hadapan Herodus dan Herodia. Herodia tersenyum senang. Penghalang utama pernikahannya telah disingkirkan. Ia merasa puas karena ia telah membalas dendam kepada Nabi Yahya. Herodia tidak peduli bahwa perbuatannya itu akan membawa laknat dari Allah. Tugas hari ini yang pertama adalah sebutkan keteladanan Nabi Yahya. Kedua, sebutkan 3 contoh perilaku yang mencerminkan sikap meneladani Nabi Yahya. Yang ketiga, silakan tulis kembali kisah Nabi Yahya menurut pemahaman dan bahasamu. Cukup sekian dulu pertemuan hari ini, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.